Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهدى وما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Allah masih akan memberikan kita satu kenikmatan waktu yang alhamdulillah kita isi dengan kebaikan, dan kita masih diberi kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk kebersyukuran inilah yang insya Allah tambah nikmatnya, nikmat yang merasakan lezatnya iman hanya dimiliki oleh orang bertakwa. Salat salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, dan hingga kelak kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu selain kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita, mari sama-sama juga sebelum masuk ke kajian, tentu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya doa untuk kita dan keluarga kita, juga untuk para guru kita, terutama yang hadir, yang selalu menemani kita setiap pagi dan juga di malam hari untuk mengisi uh, ruhani kita dan juga menambah ilmu kita. Dan tentu doa untuk para jamaah semuanya yang hadir maupun belum hadir, dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di seberang sana yang sedang mengalami musibah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kesabaran mereka untuk menghadapi berbagai ujian dari Allah. Dan insya Allah di pagi ini sebagaimana biasa di hari pertama, kita sudah memasuki bulan Februari dan menjelang pertengahan Sya'ban. Tentu menjadi sebuah harapan kita, ya, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan, dan Ramadan tinggal menghitung hari itu beberapa eh, hampir 2 pekan lagi kita akan menemui Ramadan. Nah, tentu bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang di sana ada ampunan Allah Azza wa Jal. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan diri dengan bakal ilmu, salah satunya untuk menyambut Ramadan, untuk mengisi Ramadan, dan Ramadan disebut dengan bulan Quran. Makanya di pagi ini kita ingin membahas bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk. Dan di berbagai ayat itu Allah menyebutkan Al-Quran sebagai hudan, ya, petunjuk. Dan di ayat-ayat tertentu Allah menyebutkan sebagai hudan bagi manusia, bahkan hudan linnas. Di ayat lain Allah menyebutkan sebagai petunjuk bagi orang kaum yu'minun, dan juga orang-orang beriman, dan juga orang-orang muslim bahkan. Karena itulah mari sama-sama kita jadikan eh, pertemuan pagi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjelasan dari guru kita Ustaz Khairul Alam, yang insya Allah akan membahas tentang ayat-ayat Allah, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita. Baik, jemaah Allah, mari siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu, ya, melalui nanti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Saya sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz Khairul Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khairan. Insyaallah tabarakallah. Pagi ini tema tentang apa nih spesifiknya mungkin yang ingin diungkapkan, karena saya cuma menuliskan menggapai hidayah Allah itu dengan Al-Quran, ya. Ya, ya. Kita hari ini akan diskusi kaitannya dengan persiapan bulan Ramadan. Ya, ayatnya sudah populer setiap Ramadan. Kita akan lihat kembali kira-kira reflektifnya buat kehidupan kita apa. Ya, mulai dari Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 ya. 186 kita akan lihat korelasi secara besarnya dan reflektifnya buat kehidupan kita apa. Jangan sampai kita salah fokus ya. Masya Allah. Baik, jemaah Allah, kita siapkan diri kita untuk menerima penjelasan, ya,
Mari sama-sama kita jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi masykur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Sebentar. Oke. Hari ini kita akan diskusi kaitannya dengan surat Al-Baqarah ya, ayat 183 sampai ayat 186 ya. Nah, eh, ini kan tadi Mas Wali sudah mengatakan bahwa Ramadan sudah dekat. Ya, kurang waktunya dari 1 bulan ya. Sekarang sudah masuk tanggal 1 ya. Insya Allah Ramadan tanggal berapa? Ramadan insya Allah tanggal 18. Ustaz. Ya, yang tidak berubah adalah Ramadan itu akan pastinya, Tanggal 1. yang sudah pasti akan masuk di 1 Ramadan ya. Ya, kalau tanggal Masehinya kita belum tahu, masih nunggu sidang isbat. Tapi apapun itu, yang perlu dipersiapkan sebenarnya adalah diri kita. Persiapannya apa? Ya, terus referensi Al-Quran yang kaitannya dengan puasa itu surat apa, ayat berapa? Ya, seringkali kan kita ketika masuk sebuah rangkaian ibadah gitu ya, kaitannya dengan bulan Ramadan, kita fokus kepada persiapan detail. Ya, bukanya seperti apa, sahurnya seperti apa. Padahal itu bukan menjadi main course ya, bukan jadi hidangan utamanya. Hidangan utamanya apa? Pastinya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini kan gambarannya kan Ramadan itu besar gitu ya. Nah, gambaran besarnya kita harus paham dulu. Boleh kita belajar yang detail-detailnya, tapi jangan lupakan gambaran besarnya. Nah, sekarang kita akan lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum memulainya ini, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa makin hati kita dituruti, justru kita makin capek? Semakin diikuti semua keinginan. Awalnya kita senang, tapi bukan tenang yang kita dapat, tapi lelah yang makin dalam. Karena bukan karena Nggak Allah. ada puasnya. Ya. Nah, kenapa itu terjadi sih sebenarnya? Kenapa kok kita merasa, kok saya nggak puas-puas ya? Bukankah tujuan hidup itu kita mencari sebuah ketenangan? Dan keresahan-keresahan itu sebenarnya bukan dirasakan oleh 1-2 orang, tapi kebanyakan manusia hari ini. Dan menariknya, Al-Quran itu menjawab pertanyaan itu sejak ratusan tahun yang lalu. Buka surat Al-Baqarah ayat 183. Udah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oke, perhatikan sekarang. Ujung dari Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Bertakwa. Allah tidak mengatakan agar kalian sehat dengan puasa. Allah juga tidak mengatakan agar kalian kuat, ya, atau agar tubuh kalian ideal, agar tubuh kalian kurus. Tidak.
tapi disebutkan hanya satu hal. Apa satu hal itu? Takwa. Takwa. Nah, berarti sekarang kita analisa. Artinya, puasa itu bukan soal lapar, bukan soal haus, ya, dan bukan sekedar menahan makan dan minum. Puasa itu latihan apa berarti? Takwa itu apa? Membangun kesadaran tentang Allah. Ya, membangun kesadaran tentang Allah dan juga menahan diri. Ya, jadi membangun kesadaran tentang Allah dan menahan diri. Dan di zaman sekarang, kita lihat, masalah terbesar kita sebenarnya bukan kekurangan, tapi kita tidak bisa berhenti dan mengontrol diri. Betul nggak? Betul. Misalnya yang dekat dengan kehidupan kita. Scroll terus tanpa sadar waktu. Iya, Merasakan nggak? iya Ustaz. Merasakan. Emosi yang selalu langsung diluapkan tanpa kita jeda terlebih dahulu. Cepat sekali memberikan sebuah respon terhadap sesuatu tanpa kita berpikir. Semua keinginan, ya, semua keinginan dituruti tanpa batas. Apalagi di era zaman kita sekarang, era digital, semua ingin cepat, semua ingin instan. Padahal yang kita lakukan itu perlahan-lahan sebenarnya menguras tenaga batinnya kita, sehingga kita itu gampang lelah. Nah, puasa, la'allakum tatakun, mengajarkan satu prinsip besar. Apa itu? Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram kan sebenarnya. Ketika kita melatih itu, tubuh dilatih, hati dilatih. Ketika haknya ya, dikurangi di bulan Ramadan, padahal itu halal, hati itu sebenarnya diri kita nih, justru diberi ruang. Kan nafsu ketika bulan Ramadan itu kan, ketika kita lapar, nafsu itu kan jadi pelan ritmenya. Kebutuhan tubuhnya itu ditekan. Ketika kebutuhan tubuhnya ditekan, hati itu jadi naik. Di situ kesadaran kepada Allah tumbuh secara perlahan-lahan mulai dari hari pertama. Itu makna dari takwa. Diwajibkan atas kita sebagaimana umat sebelumnya, supaya apa? Takwa. Takwa artinya kesadaran kepada Allah yang tumbuh. Jadi bulan Ramadan bulan trainingnya buat kita. Ya, makanya tujuan puasa itu takwa, bukan supaya hidup kita bebas masalah. Ya, masalahnya mungkin tetap ada, tapi hati kita sadar tentang Allah sehingga masalah yang besar itu kelihatan lebih sederhana. Oke. Biasanya yang terjadi kan kalau ada masalah, ya, hati kita ikut hancur nggak biasanya? Iya Ustaz. Nah, sekarang Ramadan itu latihannya supaya nggak hancur apa? Sadarnya tentang Allah. Sehingga walaupun ada masalah, hati kita nggak ikut hancur. Hati kita nggak terlena dengan masalah. Ya, jadi puasa itu berarti cara Allah mengembalikan diri kita, manusia, kepada kendali dirinya. Kita itu diberikan kemampuan untuk bisa mengontrol diri kita. Jadi bukan di drive-nya, bukan didorongnya oleh keinginan-keinginan kita saja. Bukan didorong oleh nafsu-nafsu kita saja.
tapi kita benar-benar sadar dan mampu mengendalikan diri. Dan ketika kita mampu mengendalikan diri, kita ada ruang batin di situ, di mana ruang batin itu bisa kita koneksikan kesadaran kita terhadap Allah. Itu tujuannya. Ya. Ayat 183 di dalam Al-Quran, ingat sekali lagi, tujuannya adalah takwa. Ya. Jadi kan seringkali kan kita fokusnya nanti bulan puasa itu bacaan buka puasanya apa? Ya. Yang penting adalah kesadarannya dulu. Kesadarannya. Kesadaran tentang Allah. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Oke. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Silahkan, ada yang bisa baca. Baik, Ustaz. 184 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke. Ini kaitannya dengan aturan. Aturan kaitannya dengan batasan puasa. Ya. Jadi ayat 184 itu bahwa puasa itu hanya beberapa hari. Beberapa harinya berapa hari? Udah Sebulan. 30, udah 9. 30. Sebulan. Ya. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak 30, 29. 28 nggak pernah ya. Iya. Ya. Kecuali startnya pakai tanggalan apa namanya ormas yang mana, nanti lebarannya yang duluan. Itu bisa 28 ketemunya. Ya. Jadi aturannya itu 30 atau 29. Oke, balik lagi dalam ayatnya. Jadi kalau kita baca ayat 184 ini, Allah itu memberikan keringanan. Buat siapa saja? Satu, orang yang sakit. Yang kedua, musafir. Dan satu lagi sebenarnya adalah orang yang sebenarnya tidak mampu menjalankannya. Misalnya orang tua, ya, atau sakit yang permanen, kan ada dua sakit ya. Sakit yang temporary, ada yang sakit permanen dia. Maka pilihannya bisa fidyah. Ya. Nah, ini penting. Kalau kita baca ayat 183, perintahnya adalah takwa. Membangun kesadaran tentang Allah dan kemampuan diri kita untuk mengontrol diri. Ya. Nah, berikutnya Allah langsung menunjukkan satu sifat kasih sayang Allah dengan memberikan keringanan. Allah itu tahu kita itu pengen taat. Ya, kita pengen taat, kita pengen ibadah, kita pengen puasa full 30 hari. Tapi Allah tahu kadang kita juga tidak kuat. Artinya Allah tahu batas manusia. Ya. Berarti agama Islam itu bukan memaksa kita ketika kondisi kita memang tidak kuat. Artinya kalau kita hubungkan dengan 183, takwa bukan berarti menyiksa diri. Ada keringanan di situ di dalamnya. Takwa bijak membaca kemampuan diri kita. Ya, makanya tahun lalu kan saya diberikan kesempatan Allah untuk umroh gitu ya. Orang yang apa namanya lagi ngambil umroh, ya, kemudian tawaf, ada juga yang nggak puasa. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita melihatnya loh, kok umroh nggak puasa gitu ya.
Nah, kita kan nggak pernah tahu perjalanan dia dari negaranya sampai di situ, kan dia bisa musafir kan. Ya, jadi dia punya keringanan untuk melaksanakan itu. Jadi pilihan buat dia. Mau dia berpuasa, silahkan. Kalau misalnya ada rukhsahnya mau diambil, silahkan. Ya. Jadi menahan diri itu penting, tapi jangan sampai kita menghancurkan diri. Karena tujuan ibadah adalah membangun kesadaran tentang ketakwaan, kesadaran tentang Allah gitu. Allahnya sendiri memberikan kita kasih sayangnya dengan memberikan keringanan. Ya, tapi jangan dimanfaatkan juga gitu loh. Sakit sedikit misalnya, udah nggak puasa. Sakit apa namanya perjalanan sedikit sudah nggak puasa gitu ya. Makanya sangat penting sekali sebenarnya manajemen waktu ya. Manajemen waktu, apalagi culture di Indonesia ya. Culture di Indonesia ini kan menjelang akhir bulan Ramadan, ya. Ini kita disebutkan dengan peritilan yang kaitannya dengan persiapan Ramadan, Lebaran. Betul nggak? Entah yang namanya mudik, entah yang namanya belanja, dan yang lain-lain. Ya. Padahal kalau kita lihat culture, ini kaitannya dengan culture, makin menuju 30 hari terakhir, maka derajat ibadah itu harusnya naik. Harusnya naik. Tapi di Indonesia rata-rata penuhnya di mana? Menjelang 30 hari eh, hari Ramadan. Di mall, di pasar atau di mall, Ustaz? Di pasar, di mall. Atau di tol. Iya, di tol juga karena pada mudik. Mana mudik. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita harus mengatur manajemen waktu kita ketika mudik itu. Mudik itu silaturahmi. Ya. Nah, bagaimana kita membalanskan itu supaya rangkaian ibadah Ramadannya itu bisa optimal. Karena kalau kita pergi ke Mekah gitu ya, 30 mendekati hari 30 itu makin orang berbondong-bondong menuju ke masjid untuk melakukan ibadah. Ya. Oke. Sekarang berikutnya ayat 185. Silakan dibaca. Ya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa di antara kamu mendapati bulan ini, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, dan maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul adzim. Oke. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Berarti bulan Ramadan itu dulu diturunkan Al-Quran. Sekarang kita puasa selama 30 hari. Full di bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan, bulan selebrasinya Al-Quran. Ya, kita sedang memperingati turunnya Al-Quran. Ketika selebrasi Al-Quran, maka bulan Ramadannya diisi dengan apa? Baca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Itu yang dilakukan. Ya.
Perhatikan korelasi ayat 183, 184. 183 kita diajari untuk takwa, membangun kesadaran tentang Allah dan menahan diri. 184 Allah ingatkan diri kita bahwa manusia itu ada batasnya, diberikan keringanan. 185 Allah berikan apa? Al-Quran. Karena kalau kita menahan diri tanpa adanya petunjuk, bisa membuat kita bingung nggak? Iya. Ya, maka Allah mengatakan hudal linnas. Al-Quran yang memberikan petunjuk untuk manusia. Jadi petunjuk kita ada di mana? Al-Quran. Al-Quran. Jadi diisi Ramadannya dengan mentadaburi Al-Quran, berpikir dengan Al-Quran. Nah, kita lihat sekarang culture kita. Culture kita, kalau bulan Ramadan biasanya lebih banyak kejar hatam atau kejar faham. Paham. Hatam. Nah, banyakkan ngejar hatam atau faham. Hatam. Banyaknya hatam. Terus diposting. Oke, ngejar hatam ya. Sejak kapan ngejar hatam? Mulai dari kecil Iya. Dari kecil. sampai sekarang? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Enggak. Oke. Alhamdulillah kalau kayak seperti itu. Jadi, masa sih kita bertahun-tahun hanya kejar hatam tapi nggak kejar faham? Kan tujuan Quran sudah jelas, Allah jelaskan di spesifik kaitannya dengan bulan Ramadan, kaitannya dengan bulan puasa. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ditujukan untuk apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk manusia. Kalau misalnya kita baca, hatam diri kita, berkali-kali kita, bisa jadi petunjuk nggak kalau kita nggak paham? Enggak. Enggak. Jadi petunjuk itu bukan pajangan, petunjuk itu dipakai waktu kita bingung. Dipakai kalau kita harus memilih. Kan petunjuk seperti itu. Dipakai waktu hati kita mulai goyah. Jadi masalah kita hari ini sebenarnya bukan kurang baca. Lalu kita sudah hatam berkali-kali. Tapi yang menjadi masalah adalah kita kurang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidup. Kita jarang menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Lah, kita saja kalau mau menuju daerah tertentu biasanya menggunakan Google Map atau Waze nggak? Iya. Padahal sudah tahu tujuannya. Sudah tahu nggak tujuannya? Kita misalnya ke titik tertentu, misalnya mau ke Bekasi, mau ke Udah tahu, Ustaz. BSD, sudah tahu kan tujuannya? Tapi kenapa menggunakan Google Map atau Waze itu? Tujuannya jelas. Tapi kenapa kita masih menggunakan itu? Supaya nggak salah arah, Ustaz. Ya, supaya keputusan yang kita ambil lewat tol atau tidak tol. Kalau tidak tol, jalur ke kiri atau ke kanan. Karena macetnya bisa beda-beda setiap hari. Setiap jam bisa beda-beda. Betul nggak? Maka kita butuh petunjuk itu walaupun kita sudah tahu tujuannya. Maka kita tahu tujuannya adalah takwa tadi. Ayat 183. Maka cara menuju tujuan itu kita butuh apa? Petunjuk setiap saat untuk mengarahkan kita setiap waktu, setiap keputusan, setiap kebingungan, setiap ada masalah, kita butuh Al-Quran itu. Misalnya, kita baca ayat kaitannya tentang sabar. Tapi realitasnya kita memilih marah. Kita baca ayat tentang kejujuran. Tapi
tetap cari jalan pintas supaya kita cepat kaya. Kita baca ayat tentang tawakal, takwa. Berarti kan berserah diri juga, gitu ya. Ada bagian berserah dirinya. Tapi hidup penuh cemas. Kita tahu Allah itu mengatur. Kalau kita tahu Allah itu mengatur, maka sebenarnya kita perlu cemas nggak dalam hidup? Enggak. Kenapa kita cemas? Ego. Karena kita nggak yakin Allah sedang ngatur hidup kita. Maka Al-Quran ada di tangan kita, tapi seringkali arah hidup kita tetap bingung dan gelap. Terus apa yang harus kita lakukan? Karena jelas ayatnya, Al-Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk. Maka petunjuk itu akan benar-benar jadi petunjuk kalau apa? Dipahami. Kalau direnungkan. Lalu dijadikan apa? Standar hidup. Jadi bukan sekedar dibaca cepat, tapi didudukkan pada porsinya sebagai penentu arah, sebagai petunjuk. Kan seringkali kan Al-Quran itu dibaca saat ibadah, tapi ditinggalkan saat memilih keputusan dalam hidup kita. Maka wajar nggak kalau hati kita tetap gelisah? Wajar. Wajar. Jadi kita tahu problemnya di mana. Bukan di Al-Qur'annya, tapi di diri kita. Jadi balik lagi, berarti Ramadan ini pertanyaannya bukan berapa kali kita hatam, tapi sudah sejauh apa Al-Quran menuntun hidup kita sebagai petunjuk. Jadi kita harus targetkan, Ramadan ini kita harus paham yang bagian yang mana, sehingga menjadi bagian petunjuk buat kita. Kalau mau merenungkan keseluruhan Al-Quran selama bulan Ramadan, monggo silakan. Kalau belum mampu, coba dalami beberapa surat tertentu dan jadikan itu sebagai guidance, sebagai petunjuk buat kita. Karena itu yang akan menyelamatkan arah hidup kita. Jadi kan seringkali Bapak Ibu sekalian kan nanya, Ustadz, kasih saya petunjuk. Petunjuknya ada di mana sebenarnya? Di Di Al-Quran. Al-Quran. Coba cari petunjuk itu sendiri sekarang. Karena Allah sudah kasih tahu, nih petunjuknya. Kan sudah minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk. Petunjuknya sudah ada. Cuman kita mau atau tidak tuh memanfaatkan petunjuk itu. Berarti tergantung diri siapa? Diri kita sendiri. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ayat 185, bagian yang berikutnya. Kalau tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Kemudian perhatikan di penghujungnya. Wal furqan. Ya. Setelah wa bayyinati minal huda wal furqan. Wal furqan itu artinya apa? Al-furqan. Petunjuk. Pembeda. Pembeda. Ya. Berarti Al-Quran itu alat. Untuk apa? Memilah. Memilah apa? Antara yang benar dan yang batil. Benar dan yang Ya. salah. Iya. Oke. Biasanya dalam hidup kita, kalau salah dan benar itu biasanya jelas terlihat. Betul nggak? Yang haram sama yang halal itu jelas terlihat. Kan? Iya. Iya. Nah, yang jadi problem adalah kalau terlihat abu-abu. Ya, terlihat abu-abu. Nah, masalah kita hari ini,
Sebenarnya bukan soal nggak tahu mana yang salah. Masalahnya adalah yang salah dibenarkan ramai-ramai. Jadi salah, tapi jamaahnya banyak. Yang haram jadi normal. Yang benar dianggap ribet. Terjadi nggak zaman kita sekarang? Yang viral lebih dipercaya daripada yang benar. Terjadi. Ya. Apalagi jamaah netizen yang terhormat kan biasanya. Viral dianggap itu sebagai standar kebenaran. Ya. Tanpa Al-Furqan, ya, sekali lagi saya ulang, tanpa Al-Furqan, berarti tanpa Al-Quran, kita akan cenderung ikut mayoritas walaupun itu salah. Kita akan ikut perasaan kita akan ikut tren. Al-Furqan itu bekerja saat kita harus memilih lanjut atau berhenti, bertahan atau pergi, nurutin ego atau nurutin Allah. Nah, balik ke situ tuh. Jadi setiap keputusan kita, ketika kita sudah belajar Quran, maka dia akan menjadi pembeda buat kita untuk menentukan kita mau lurus, mau belok, atau berhenti di situ. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah bukan hanya sekedar ego, tapi kita ikut perintahnya Allah atau tidak. Kalau misalnya kita lagi emosi, ya, pengennya kan langsung dikeluarkan dengan kata-kata atau dengan fisik kan. Iya. Tapi Allah sedang berbicara apa kepada kita ketika kita kondisi seperti itu? Tahan atau lepaskan? Nah, kalau kita tidak diisi oleh Quran, maka kita kan nggak punya filter kan? Kita nggak punya knowledge, kita nggak punya petunjuk di situ, kita nggak punya Al-Furqan-nya. Sehingga apa? Cenderung keputusan-keputusan yang kita buat tanpa melibatkan Allah. Nah, artinya apa? Takwanya, puasa itu dilatih ketika bulan Ramadan. Kan? Ketika pas puasanya. Ketika selepas puasanya, maka Ramadannya itu akan memiliki impact. Masih ada sisa. Jadi istilahnya gini, ketika masuk Ramadan, kesadaran kita terhadap Allahnya di top up. Ditambahkan. Nah, itu yang kita kejar selama bulan Ramadan. Jadikan Al-Quran sebagai penentu arah kita, sebagai pembeda. Sehingga apa? Ketika kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, maka kita nih, hati kita juga, itu lebih jernih untuk bisa membedakan. Mana yang benar-benar harus dikejar, mana yang harus ditinggalkan. Itu Al-Furqan yang kita. Ya, Al-Quran. Oke, kemudian satu lagi, 186. Baca Ustaz. Ya. Silakan dulu. Oke, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Oke, menarik lagi nih. Al-Baqarah 186 ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila Muhammad hambaku bertanya tentang aku. Nah, biasanya kan logik dari ayat adalah maka Rasulullah diminta, kul, katakan Muhammad. Tapi enggak.
Rasulullah tidak diminta, perintahnya itu bukan kul. Allah sendiri yang jawab. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Yang jawab sendiri berarti siapa tuh? Allah. 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 Nah, siapa yang merasakan Allah itu dekat? Kita. Kalau Kami. dia, lihat ayat sebelumnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka yang mampu merasakan Allah dekat, kalau ada syaratnya tuh. Lihat korelasi dengan ayat sebelumnya. Ramadannya diisi oleh Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, Allah sendiri mengatakan kepada kita, fa inni qarib. Nah, Allah langsung berkata kepada kita, aku dekat, kata Allah. Kalau orang yang tidak membaca ini, maka dia memahami perspektifnya adalah, oh kata dia Allah itu dekat. Tapi ketika kita membaca langsung, Allah berkata kepada kita, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bukan orang lain yang diminta mengatakan kepada kita, tapi Allah sendiri yang berkata langsung kepada kita. Kita jadi istimewa nggak kalau seperti itu? Istimewa. Allah loh berkata langsung kepada kita. Nggak pakai perantara, nggak pakai ustadz, nggak pakai kiai. Allah sendiri langsung kepada kita. Kalau kita mau masuk sendiri ke dalam Al-Quran. Mau nggak kita menjadi pribadi yang istimewa dengan membaca, mempelajari Quran, dan Allah sendiri yang mengatakan, aku dekat denganmu. Ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak membaca sendiri Qurannya. Jadi, seolah Allah mengatakan, mulai dari 183, dalam laparmu, dalam lelahmu, dalam perjuangan menahan dirimu, dalam engkau membaca Qur'anku, aku dekat dengan. Doa bukan teriak ke langit, tapi bisikan hati yang Allah dengar. Allah berbicara langsung kepada kita, ke hati kita, dan hati kita memohon kepada Allah. Kita merasakan kedekatan itu. Ketika kita sudah membangun takwa itu, kemudian diisi dengan Quran, maka yang kita peroleh kenikmatannya adalah merasakan Allah dekat dengan kita. Puasa bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan. Jadi nggak perlu kita sibuk berantem, bacaan buka puasanya seperti apa. Nggak perlu berantem 11 atau 23-nya, karena esensinya bukan di sana. Nggak perlu kita berdebat lebarannya di tanggal berapa. Yang penting kita bangun adalah puasa mendekatkan diri kita kepada Rob kita, kepada Allah kita. Itu tujuannya besar. Tujuan besarnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, kata Allah, permohonan orang-orang yang berdoa. Nah, seringkali ayat ini dipenggal sampai di sini. Allah mengabulkan doa. Padahal ada syaratnya. Syaratnya apa? Idza da'an. Apabila ia berdoa kepadaku, maka Allah memberikan perintah. Falyastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi keinginanku. Keinginan siapa berarti ini? Keinginan Allah. Keinginannya Allah. Apa inginnya Allah? Di mana keinginan Allah itu kita bisa peroleh informasinya? Dalam Al-Quran.
dalam Al-Quran. Kalau Al-Qurannya sekedar kita baca dan hatam, kita paham nggak keinginan Allah itu apa? Belum. Belum. Belum paham. Belum. Kenapa doa kita belum diijabah berdasarkan ayat ini? Karena kita belum memenuhi keinginan Allah. Iya. Sama ketika kita jadi orang tua, nah nanti ayah kasih ya uangnya, kasih hadiah, tapi kamu harus ini dan itu. Terus tiba-tiba datang kepada kita, katanya mau ngasih uang, kok nggak dikasih? Sudah dijalankan atau belum? Keinginan ayah. Belum, ya kerjain dulu dong. Kan gitu kan Iya. logiknya. Lah kita minta, tapi yang Allah inginkan kita nggak peduliin. Egois nggak itu? Setuju. Iya. Yes. Udah ngatur-ngatur Allah. Allah kasih syarat. Enggak, yang penting keinginanku ya Allah. Astagfirullah. Keinginanmu nggak usah ya Allah. Hanya keinginanku aja. Enggak Jadi bisa. sholat dimanfaatkan untuk mengejar keinginan kita saja. Umroh hanya dijadikan alat untuk memenuhi keinginan kita saja. Kemudian kalau keinginan itu tidak dipenuhi, kita komplain kepada Allah. Kenapa engkau ya Allah nggak mengabulkan doaku? Agama dijadikan alat konversi keinginan. Agama adalah tentang apa yang Allah inginkan sebenarnya. Keinginan kita harus tunduk pada keinginannya Allah. Ya. Wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi fokusnya kepada Allah lagi. Imannya kepada siapa? Allah. Pada Allah. La'allahum yarshudun. Agar mereka Memperoleh kebenaran. memperoleh kebenaran. Jadi tahu kan jalan kebenaran itu di mana? Iya. Ya, iya, dalam Al-Quran. Al-Quran. Jadi full 1 bulan Ramadan ini trainingnya kita. Kita selebrasi Al-Quran diturunkan di situ. Kita isi dengan Al-Quran. Siangnya kita menahan keinginan tubuh kita. Karena di situ ada keinginan Allah di dalamnya. Kita menahan diri kita. Karena Allah menginginkan kita menahan. Supaya apa? Bukan membuat kita menderita. Bukan membuat kita kesulitan di situ. Tapi mengembalikan diri kita. Mampu mengontrol kembali tentang diri kita. Dan ketika kita mampu mengontrol diri kita, hati kita jadi naik dan membangkitkan kesadaran tentang Allah. Kalau diperturutkan tiap hari, tiap saat, tiap bulan, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, maka hidup kita hanya dikendalikan oleh nafsu dan keinginan kita saja. Allah tidak menginginkan itu. Turunkan itu semuanya biar aku bisa masuk ke dalam hatimu. Isi dengan puasa, isi dengan Al-Quran, sehingga engkau akan mampu merasakan diriku di sana. Aku dekat kepadamu. Selama ini engkau jauh dariku, aku berikan kesempatan bulan Ramadan ini, kamu merasakan bahagia dekat denganku. Cukup sampai di sini. Saya kembalikan lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah ala nikmatillah. Ini kenikmatan yang luar biasa di pagi ini kita sudah mendapatkan satu penegasan kembali dari guru kita tentang betapa Allah sudah bercakap-cakap dengan kita dalam Al-Quran, dan ketika membaca Al-Quran tentu sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan monologi. Dan tentu untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah, maka baca Al-Quran dan tahu artinya dan juga memahaminya. Dan silakan masih ada waktu kita untuk mungkin bertanya atau sharing eh, bagaimana kita memahami Al-Quran. Inilah menjadi problem penting kita, maka jadikanlah Ramadan menjadi hari-hari atau selebrasi bersama Al-Quran. Silakan Mbak Dina, sudah resen?
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah mempertemukan dengan Ramadan dalam keadaannya sebaik-baik. Amin. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Izin minta nasihat sih Ustadz gitu. Merujuk tadi tafsir di Al-Baqarah tadi ya, dari rangkaian dari ayat 1 ke ayat seterusnya gitu. Qadrullah Dina tuh sebenarnya lagi ngerasa sedih gitu. Sedihnya kenapa gitu? Karena Qadrullah kan hasil dari keseluruhan untuk proses persiapan terapi itu baru keluar sekitar 2 weeks lagi gitu. Dan itu adalah hari kemudian terapi. Terus itu adalah pas insya Allah Ramadan gitu. Kalau boleh minta sama Allah, undur dikit deh, aku pengen puasa dulu dengan baik gitu. Ada rasa sedih itu Ustadz gitu. Padahal jelas-jelas di ayat-ayat tadi Allah sudah sebutkan buat yang sakit, buat yang berhalangan, buat yang safar dan lain sebagainya, Allah beri keringanan gitu. Tapi kadang nggak bisa, hati itu nggak bisa dipungkiri. Ada rasa kesedihan itu, nggak tahu, kemarin tuh keluar aja gitu tiba-tiba, iya ya gitu. Pas tak hitung itu pas banget pas Ramadan nih gitu. Karena memang ya sesuai dengan medis apa segala macam ya pasti akan berefek gitu, dan kita tidak bisa ibadah maksimal gitu ya. Walaupun tidak mendahului apa yang nanti Allah tetapkan gitu, tapi ada rasa sedih itu terbersit gitu Ustadz. Mohon nasihatnya gitu agar kita bisa menjalani hari-hari itu dengan tough, kuat gitu, dengan ya benar-benar Al-Quran itu yang menjadi pedoman kita gitu. Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Oke. Tadi yang saya catat adalah ketika masuk bulan Ramadan, ketika ada kondisi yang kaitannya dengan terapi, kemudian kita berpandangan, kita berperasaan bahwa kita nggak bisa optimal ibadah di bulan Ramadan. Kan gitu kan. Jadi ada kegelisahan di situ. Nah, perhatikan tuh. Ayat 185-nya. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia bisa mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya. Artinya, kalau kita lihat kembali ayat sebelumnya juga, ayat 184, barang siapa di antara kamu yang sakit, ya, jelas spesifik Allah menyebutkan, faman kana minkum maridon. Maridon artinya adalah sakit. Sakitnya bisa macam-macam. Aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Atau dalam perjalanan. Maka boleh dia mengganti di hari yang lain. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Kita berpikir, kalau kita nggak puasa, ibadah kita nggak optimal. Ya, ini logiknya kan? Tapi, ketika kita sakit, kalau kita berpuasa, melanggar perintah nggak sebenarnya? Melanggar. Artinya, kalau kita sakit, kemudian kita mengambil rukhsah itu, keringanan itu menjalankan perintah Allah. Bukan? Iya, Iya, betul. Ibadah bukan? ibadah. Ibadah. Jadi bagaimana kita melihat kasih sayang Allah di situ sebenarnya? Insya Allah. Iya, memang ada perasaan, aduh saya nggak bisa ibadah. Tapi ada ibadah yang lain loh buat yang sakit. Ikutin perintah Allah itu ibadah kan? Jadi, Masya ibu nggak perlu merasa, aduh kenapa ya? Aduh kenapa ya saya nggak bisa optimal? Ada bagian perintah Allah, kasih sayang Allah di bagian yang lain. Karena sakitnya, asalnya dari siapa? Allah. Allah. Dan Allah mendesainkan kepada kita keringanan di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya yang jangan dilupakan. Balik lagi, tujuannya ada la'allakum tattaqun. Dengan sakitnya ibu, dengan terapinya ibu, jangan yang ditinggalkan adalah bagian yang pokoknya. Pokoknya apa?
membangun kesadaran tentang Allah. Ya, walaupun ibu dengan terapinya, jangan dilupakan itunya. Zikir kepada Allah, membangun kedekatan kepada Allah, membangun kesadaran tentang Allahnya. Mudah-mudahan Allah kuatkan buat ibu. Dan apapun yang ibu alami untuk awal-awal Ramadan, mudah-mudahan dihitung sebagai rangkaian ibadah pada Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan juga. Amin ya Amin, rabbal amin. Insyaallah alamin. billah, syifaan ajilan wa syifaan kamilan badin. Amin. Dan tadi itu bentuk kasih sayang Allah Ustaz ya. Karena di Ya, akhir ayat itu la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi semua sebenarnya bagian dari kebersyukuran ketika kita apa namanya menggunakan rukhsah dari Allah ya. Ini sebagai bentuk syukur ternyata ya. Ketika iya, kita sakit iya, kemudian betul. tidak puasa, justru ini sebenarnya bersyukur karena Allah memang menginginkan kemudahan kok gitu ya. Iya. Kata Allah itu tidak mau membuat sulit kita ya, hamba-hambanya yang bertakwa gitu. Insyaallah ya. Malah jangan menyiksa diri juga kan Eh, sebenarnya. Makanya dalam salah satu juga sunnah ketika kita menjenguk orang sakit itu kan la ba'sa tahurun insya Allah ya, sebuah doa yang ternyata sakit itu juga membersihkan diri loh, menghapus dosa-dosa. Kabar gembira sebenarnya bagi orang yang beriman semuanya ya, sakit maupun sehat ya. Baik Teh Dian, terima kasih. Ya, syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya masih sama dengan Mbak Dina yang tadi. Mengenai sakit Ustaz, kadang ada perbedaan pendapat mengenai rukhsah itu gitu. Saya jadi teringat almarhum bapak saya. Waktu itu saya udah kasih tahu ke umi saya kalau bapak tuh kan sakit gula. Tuh ada keringanan, tapi umi saya tuh tetap bersikeras selama dia masih bisa berpuasa ya, ini akhirnya jatuh sakit sampai akhirnya stroke gitu. Itu bagaimana caranya untuk mencari jalan tengahnya Ustadz? Menginterpretasikan ayat Al-Qur'an gitu. Kalau kita berbeda pendapat, itu aja Ustadz pertanyaannya. Iya. Al-Quran itu kan petunjuk tadi kan. Petunjuk sebagai pembeda dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Nah, sebenarnya kan penjelasannya semua ada dalam Al-Quran ya. Dan Allah sedang berkata langsung kepada kita. Makanya kan kenapa saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bukan hanya satu ayat saja. Supaya apa? Kita memahami secara komprehensif. Ya. Nah, seringkali kan ketika kita mengkaji ayat 184, ya, kita berhenti bahwa aturan fikihnya seperti ini ya. Ya, nanti diaturlah perjalanannya berapa kilo, kemudian sakitnya, sakit apa saja, apakah encok, panu, termasuk sakit yang menghalangi puasa. Itu kan detail di fikihnya ada tuh. Ya. Kalau perjalanannya kilometernya terpenuhi, tapi kalau pesawat seperti apa, itu ada fikihnya. Itu aturan detailnya. Tapi jangan melupakan bahwa Allah memberikan keringanan ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, Allah nggak ada tujuannya untuk menyiksa kita. Dan Allah tidak ada tujuannya untuk membuat rasa bersalah kepada kita ketika kita nggak mampu melaksanakannya. Karena Allah sendiri yang membuat kita kan. Allah itu Tuhannya kita. Dan Allah tahu bahwa kita juga ada lemahnya. Ya, maka Allah memberikan sebuah aturan buat kita. Aturan yang sebenarnya adalah tujuannya untuk meringankan kita. Ketika kita mengambil keringanan itu, maka itu juga bentuk kasih sayangnya Allah. Itu juga perintahnya Allah. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita tidak bisa menjalankan yang utama, terus kemudian kita mengambil yang secondary, kemudian kita merasa, aduh ini nggak optimal nih, ini nggak oke nih. Gitu ya. Padahal Allah sendiri yang kasih alternatif itu. Kalau kita memilih alternatif itu dan itu adalah perintahnya Allah, maka itu juga rangkaian ibadah. Tapi ibadah saya nanti nggak sepahala orang yang puasa itu. Iya, gini loh. Kita berpikirnya ke arah sana. Padahal sebenarnya dua-duanya adalah ketentuan Allah kan. Iya. Dan Allah sudah jelaskan tuh. Supaya gini, bentar.
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, ya, dia memilih, oh saya masih kuat yang ini, maka itu lebih baik baginya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu lebih baik. Itu tujuannya untuk koridor. Jangan sampai gini, diberikan rukhsah gitu ya. Padahal mampu yang di sini gitu ya. Tapi pindah ke sini, yang ini sebenarnya lebih baik loh. Sehingga apa? Ini bukan tujuannya membuat merasa bersalah untuk ngambil yang sisi keringanannya sebenarnya. Bayangkan gini aja nih, yang sederhana. Ketika ibadah haji, ya, coba lihat di ibadah haji itu. Kita di Mina misalnya. Ya, di Mina. Terus habis itu kita ke Musdalifah. Sebelum Musdalifah, kita sebelumnya ke Arafah. Jadi perjalanan haji itu kan dari Mina terlebih dahulu, habis itu tanggal 8 di Mina, tanggal 9 kemana? Arafah. Ke Arafah. Kemudian kita menjalankan wukuf. Nah, sholat duhur dan asar. Pikirkan baik-baik, duhur dan asar. Harusnya bisa sendiri-sendiri nggak? Nggak perlu digabung. Iya. Bisa. Iya. Kenapa diizinkan digabung? Karena Ya, ada rukhsah. Kasih sayang Allah untuk memudahkan, iya, tidak menyulitkan umatnya. iya, tidak menyulitkan, memudahkan buat kita. Kita kan nggak pernah tahu kita akan nyampe jam berapa dan segala macamnya kan. Iya. Duh, kan padahal kilometernya nggak nyampe loh. Hmm. Itu sifat kasih sayang Allah di situ. Jadi kadang-kadang kita ibadah itu kekeh sumekeh dengan, wah pokoknya yang ini nih. Gitu. Sekali lagi, ibadahnya itu cara. Ini cara. Tujuannya apa? Takwa tadi. Kalau orang yang sakit itu diberikan rukhsah, tapi dia bisa mencapai goal yang utamanya takwa, bukankah itu target utamanya? Iya. Kalau kita kan ngejar pahalanya, Iya. kita tuh kalkulatif sekali. Wah, nanti berkurang dong. Takwa, ingat takwa. Dibahas nggak berapa kali puasa, apa namanya pahalanya di sini? Ya. Enggak. Sifatnya adalah kualitatif dan kesadaran itu yang paham sebenarnya masing-masing diri. Gitu. Jadi saya nggak jawab secara langsung, Ibu bisa renungkan Iya. artinya apa, bahwa masing-masing orang lihat Qurannya, renungkan itu. Jadi bukan hanya bukan kata ustadz saja. Kata ustadz itu referensi awalnya, tapi lihat kembali dasarnya. Maka Buya Hamka dalam tafsirnya, saya masih ingat betul, Buya Hamka dalam tafsir mengatakan bahwa tugas kiai, tugas ustadz mengantarkan santri-santrinya, murid-muridnya kepada dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ketika kita masuk ke dalamnya, kemudian kita berpikir dengan ayat-ayat itu. Jadikan Quran menjadi petunjuk, kemudian menjadi huda. Ya, oke. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi sungguhnya merasa uh, puasa itu seharusnya memang hanya jadi alat saja sedia. Tadi memang tujuan goalnya adalah takwa tadi, jadi jangan sampai salah fokus juga sedia. Jadi karena ada disebutkan dalam hadis Nabi itu banyak orang yang berpuasa tapi dia cuma lelah, cuma haus dan lapar saja, tidak dapat apapun gitu ya. Banyak juga orang yang mendirikan sholat qiyam gitu ya di malam hari, tapi yang ada hanya capek dan lelah saja gitu ya. Itu sebuah peringatan untuk kita, ternyata dia kehilangan esensi dari apa yang dilakukan dalam bulan puasa itu. Baik Teh Nadia, silakan.
Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini tentang Allah itu dekat ya. Kaitannya dengan doa. Doa ini saya merasakan ada level-level tersendiri. Ada doa itu di hati. Ada doa itu di pikiran doang. Ada doa itu cuma di mulut doang gitu. Seringkali kita melafalkan doa, kadang-kadang cuma mengucap karena setelah sholat doa gitu, tapi tidak ada ke hati gitu. Ada waktunya kita ke hati, ketika kita disentuh, dicambuk, menangis, dan diberi kesusahan, kita masuk ke hati gitu. Ada waktu dimana kita lagi datar, di pikiran doang gitu doanya. Nah, gimana cara membuat semuanya itu jadi stabil, Ustadz? Sementara kan kita sering kali dengar nasihat itu, Allah tuh deket gitu, doa aja gitu. Dalam keadaan apapun. Gimana cara menstabilkannya, Ustadz? Syukron. Assalamualaikum. Oke, salam. Ini pertanyaan mendasar, bukan problem satu dua orang, problem kita semuanya ya. Ya. Maka nasihat terbaiknya ya dari Quran. Ya. Doa kadang dengan pikiran, kadang doa itu dengan hati. Ya. Kadang doa berhenti di lisan. Ya. Kenapa sih itu terjadi? Terus bagaimana? Maka kita di-training oleh Allah dalam bulan Ramadan. Takwa itu kan berarti hatinya ngikut, hatinya sadar kan sebenarnya. Kan membangun kesadaran. Takwa itu kan membangun kesadaran tentang Allah. Ya. Kenapa doa kita itu hanya di lisan? Karena kita nggak paham. Hatinya nggak ngikut, hatinya nggak sadar, sedang meminta. Ya. Maka Ramadan itu trainingnya kita. Supaya apa? Membangun kesadaran itu. Gimana supaya konsisten? Ya 30 hari trainingnya. Kebayang nggak kalau misalnya security di training, dia harusnya training 1 bulan. Ternyata dia bolos 3 minggu. Kira-kira kemampuan dia sebagai security itu selevel nggak dengan yang training full 1 bulan? Enggak. 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 Oke. Berarti trainingnya supaya hati kita sadar berapa hari? Setiap hari. Tiap hari, 30 hari itu trainingnya. Oke. Di training 30 hari. Kalau cuman sekedar main course-nya saja, tidak ada materi yang diikuti, dia hadir saja di situ. Security tadi cuma 30 hari hadir, tapi dia nggak ikut materinya. Skill-nya dia setelah 30 hari akan meningkat atau sama aja? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Maka materi 30 hari itu apa materinya? Supaya sadar tentang Allah. Belajar tuh Quran. Quran. Maka berikutnya merasakan kedekatan. Doa, kita merasa Allah sedang di hadapan kita. Kan membangun kesadaran itu. Allahnya dekat. Ya, itu udah nggak bisa dibantah. Allah dekat. Cuman kita ngerasa nggak Allah dekat? Enggak, belum tentu. Nah, kita sebenarnya latihan 30 hari diisi dengan Quran, membangkitkan kesadaran Allah itu dekat. Bukan Allahnya jauh, bukan. Kitanya yang nggak merasakan Allah itu dekat. Iya. Jadi trainingnya kita Ramadan ini, itu wujud kasih sayang Allah. Allah berikan Ramadan buat kita. Sambut itu, goalnya itu. Bukan kolak pisang, bukan menu bukanya seperti apa. Bukan. Utamanya bukan itu. Kadang dulu saya juga merasakan ini ya. Kalau dulu kan zaman saya kecil itu, agama itu identik dengan lagu. Ramadan itu pasti ada lagu Bimbo di situ. Dan itu kita dengerin lagu itu merasa sangat religius sekali itu. Betul Iya, nggak? betul Ustaz. Betul.
Terus dengerin lagunya yang dari Malaysia itu apa ya? Yang pakai akapela itu. Nasid gitu ya. Kita dengerin itu merasa sangat religius sekali mendengarkan lagu itu. Terus dulu itu ada lagunya Tombo Ati dari Cak Nun. Hmm. Itu kita merasa religius dengan lagu itu. Ketika Raihan. mendengarkan lagu itu bangkit lagi rasa religiusnya kita. Ya. Padahal sumber itu sebenarnya semuanya itu dari mana? Sumbernya adalah dari Quran. Ya bangkit kesadaran religius kan bagus ya. Tapi itu bisa permanen atau enggak? Atau sekedar temporary saja? Ya. Jadi balik lagi, bagaimana membangkitkan kesadaran tentang Allah itu dekat dengan kita. Allah memang dekat. Jadi supaya apa? Ketika kita melantunkan doa, itu bisa konsisten. Ya. Dengan apa? Dengan rasa, dengan kesadaran. Kita sedang berdiri meminta kepada Rob kita dan Allah dekat kepada kita. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu Nadia. Dan memang problem semua saja supaya bisa tadi istiqomah yang ditanya oleh Teh Nadia ini memang saya baca ada sebuah doa yang disampaikan Rasulullah terhadap Mu'adz itu Ustaz. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa Syukrika wa husni Jadi ibadah. Ya. tadi merasa dekat dengan Allah ini ya gimana saja kalau kalau terus-terusan istiqomah memang luar biasa dan itu siapapun memang berharap merasa dekat dengan Allah dan tentu akan merasakan bahagia apapun yang terjadi walaupun tadi ada musibah mungkin ada sakit yang Allah hidangkan untuk kita tapi sungguh karena merasa dekat ya udahlah cukuplah dengan Allah semuanya Ustaz. Masya Allah. Masih ada waktu Ustaz atau memang kita tutup? Cukup ya? Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan dengan materi ini kita makin merasa dekat dengan Allah melalui Al-Quran. amin ya Dan tentu Allah. tidak mungkin orang dekat dengan Allah tanpa berinteraksi dengan Quran. Karena Al-Quran adalah surat cinta Allah untuk kita semua ya. Dan ya itu adalah solusi semuanya hal di Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mencari atau menggapai petunjuk itu di Al-Quran. Tentu dengan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kata-kata Allah firman-Nya dalam Al-Quran yang sering kita lalai untuk membaca dan memahaminya. Mari sama-sama di Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran menjadi teman sejati kita, sahabat setia kita dimanapun berada dan kapanpun, tentu dengan cara tadi Ustaz Khairul Alam mengingatkan pahamilah Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan, tapi pahami Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan itulah kemudian tujuan dari Ramadan kita capai itu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kenikmatan yang kita rasakan kecuali kita bisa merasakan ya lezatnya iman dengan selalu bersama Al-Quran Karim. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Amin amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
حجتي يا رب العالمين